Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahrida. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tentang Badan Standarisasi Dunia. Yang pertama yaitu ada tujuan penggunaan standarisasi aturan dalam komunikasi data atau protokol. Tujuan dari penggunaan standarisasi aturan dalam media komunikasi atau yang dikenal sebagai protokol ini adalah untuk melakukan deteksi pada koneksi media komunikasi data. Hal-hal apa saja yang akan dilakukan untuk menanggulangi kerusakan pada perangkat atau pesan yang dikirim maupun diterima. Bagaimana cara mengoperasikan peralatan dalam komunikasi data dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu ada macam-macam badan standarisasi. Yang pertama ada ITU, International Telecommunication Union. International Communication Union atau yang disingkat ITU adalah sebuah organisasi internasional yang didirikan untuk membakukan dan meregulasi radio internasional dan telekomunikasi. ITU merupakan salah satu agensi khusus PBB yang bermarkas di Jenewa, Switzerland, di samping gedung utama kampus PBB. ITU terdiri dari 3 biro. Yang pertama, Biro Telekomunikasi, dan yang kedua, Biro Radio Komunikasi, dan yang ketiga, Biro Pengembangan. ITU didirikan sebagai International Telegraph Union di Paris pada tanggal 17 Mei tahun 1865. Tujuan utama meliputi standarisasi, pengalokasian spektrum radio, dan mengorganisasikan perjanjian rangkaian interkoneksi antara negara-negara berbeda untuk memungkinkan panggilan telepon internasional. Fungsinya bagi telekomunikasi hampir sama dengan fungsi UVU bagi layanan pos. Dan yang kedua ada IEC, International Electrotechnical Commission. IEC adalah suatu ormas standarisasi internasional nirlaba yang menyiapkan dan mempublikasikan standar internasional untuk semua teknologi elektronika dan teknologi lain yang terkait, yang secara kolektif dikenal dengan elektroteknologi. Standar IEC meliputi berbagai teknologi dari pembangkitan, transmisi, dan distribusi listrik, hingga perlengkapan rumah tangga dan perlengkapan kantor, semikonduktor, serat optik, baterai, tenaga surya, nanoteknologi, dan tenaga air laut, serta berbagai hal lain. IEC juga mengelola skema penilaian kesesuaian yang menyatakan apakah suatu perangkat, sistem, atau komponen sesuai dengan standar internasional. IEC menerbitkan standar bersama dengan IEEE dan mengembangkan standar-standar bersama dengan ISO dan juga ITU. Dan selanjutnya yang ketiga yaitu ada ISO. ISO adalah kependekan dari The International Organization for Standardization. Ini adalah badan non-pemerintah yang terdiri dari lebih dari 160 negara. Mereka bertanggung jawab untuk mengembangkan standar untuk berbagai industri yang mempromosikan kualitas, keamanan, dan efisiensi. Meskipun tidak ada perusahaan yang dipaksa untuk mematuhi standar ISO, pemilih pemasok yang terdaftar ISO
memastikan bahwa pemasok Anda mengelola bisnis mereka dengan standar yang konsisten, yang mendorong pemborosan dan biaya, dan mendorong kualitas produk dan pengiriman. Dan selanjutnya, yang keempat, yaitu ada IEEE, merupakan organisasi internasional mempunyai anggota para insinyur dengan tujuan bagi mengembangkan teknologi bagi meningkatkan harkat kemanusiaan. IEEE merupakan sebuah organisasi profesi nirlaba yang terdiri dari banyak berbakat di anggota teknik yang mempromosikan pengembangan standar-standar dan bertindak sebagai pihak yang mempercepat teknologi-teknologi baru dalam semua bidang, dalam industri dan rekayasa, yang mencakup telekomunikasi, jaringan komputer, kelistrikan, antariksa, dan elektronika. Dan selanjutnya yang kelima, yaitu ada ANSI atau American National Standard Institute. ANSI adalah sebuah lembaga nirlaba swasta yang mengawasi pengembangan standar konsensus sukarela untuk produk, jasa, proses, sistem, dan personel di Amerika Serikat. Lembaga tersebut mengawasi pembuatan, diberlakukannya, dan penggunaan ribuan norma dan pedoman yang secara langsung berdampak bisnis di hampir semua sektor. Lembaga tersebut juga mengkoordinasikan standar Amerika Serikat dengan standar internasional, sehingga produk-produk Amerika Serikat dapat digunakan di seluruh dunia. ANSI memberi akreditasi untuk standar yang dikembangkan oleh perwakilan dari lembaga pengembang standar, instansi pemerintah, kelompok konsumen, perusahaan, dan lain-lain. Standar tersebut memastikan agar karakteristik dan kinerja produk yang konsisten sehingga masyarakat menggunakan definisi dan istilah yang sama, dan produk diuji dengan cara yang sama. ANSI juga memberi akreditasi bagi organisasi yang melaksanakan sertifikasi produk atau personel sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam standar internasional. Selanjutnya yang keenam, yaitu ada ATS. ARSNet mendesain standar High Speed Local Area Network atau LAN yang disesuaikan untuk aplikasi kontrol pada tim antara industri dengan komersial marketplace. ARSNet juga sukses dipakai dalam mentransmisikan dan menerima paket data antara dua network node. Node memakai ARSNet controller, chips, dan kabel transceiver dan dihubungkan dalam network. Dan selanjutnya yang ketujuh, yaitu ada CIE atau International Commission on Illumination. CIE adalah otoritas internasional untuk cahaya penerangan, warna, dan ruang warna. Dan selanjutnya yang ke-8 ada DISA atau Data Interchange Standard Association. DISA adalah organisasi yang mendukung berbagai organisasi lain. Sebagian besar bertanggung jawab atas pengembangan standar pertukaran bisnis elektronik lintas industri. Dan selanjutnya yang ke-9 ada ECA. ECA memiliki sektor industri elektronik yang terdiri dari perancang, produsen, dan pemasok komponen elektronik pasif dan aktif, susunan dan rakitan komponen, serta peralatan dan pasukan elektronik komersial dan industri. Dan selanjutnya yang ke-10 yaitu ada EIA, Electronic Industry Alliance. EIA adalah standar Amerika dan organisasi perdagangan
yang dibentuk sebagai aliansi asosiasi perdagangan untuk produsen elektronik di Amerika Serikat. Yang ke-11, EXMA adalah organisasi standar untuk sistem informasi dan komunikasi. Organisasi ini didirikan pada tahun 1961 untuk membakukan sistem komputer di Eropa. Keanggotaan terbuka untuk perusahaan besar dan kecil di seluruh dunia untuk memproduksi, memasarkan, atau mengembangkan sistem komputer atau komunikasi, dan memiliki minat dan pengalaman di bidang yang ditangani oleh badan teknis kelompok tersebut. Dan selanjutnya yang ke-12 ada TSI. TSI adalah organisasi standarisasi independen nirlaba di industri telekomunikasi di Eropa yang berkantor pusat di Sofia, Antipolis, Prancis, dengan proyeksi di seluruh dunia. Selanjutnya yang ke-13 ada PCC, Federal Communication Commission. Pekerjaan PCC mengarah ke 6 goal di bidang Braden, kompetensi, frekuensi radio, media, keselamatan publik, dan keamanan dalam negara. Dan selanjutnya yang ke-14 ada IETF adalah organisasi standar terbuka yang mengembangkan dan mempromosikan standar internet sukarela, khususnya standar yang terdiri dari paket protokol internet. Ini tidak memiliki daftar keanggotaan formal atau persyaratan keanggotaan. Semua peserta dan manajer adalah sukarelawan, meskipun pekerjaan mereka biasanya didanai oleh atasan atau sponsor mereka. Selanjutnya yang ke-15 yaitu ada INCITS. INCITS adalah organisasi pengembangan standar terakreditasi ANC yang terdiri dari pengembang teknologi informasi. Selanjutnya yang ke-16 yaitu ada ITI. ITI adalah asosiasi perdagangan berbasis di Washington yang mewakili perusahaan-perusahaan dari industri teknologi, informasi, dan komunikasi. Dan yang ke-17 ada TIA, Telecommunication Industry Association. TIA yang terakreditasi oleh American National Standard Institute untuk mengembangkan berbagai standar industri didasarkan pada konsensus kesukarelaan untuk sebuah variasi yang luas terhadap berbagai produk information dan communication technologies ICT, dan saat ini telah hadir sampai 400 perusahaan. Dan selanjutnya yang ke-18 yaitu ada CENELEC, bertanggung jawab untuk standarisasi Eropa di bidang teknik listrik bersama dengan ETSI dan CEN. Ia membentuk sistem Eropa untuk standarisasi teknis. Dan selanjutnya yaitu ada layar OSI. Ada beberapa macam layar OSI. Yang pertama yaitu vertikal, lapisan dasar dari semua jaringan dalam model referensi OSI. Lapisan ini berfungsi untuk mentransmisikan sinyal data analog maupun digital. Dan yang kedua yaitu ada data link, lapisan kedua dari bawah dalam model OSI yang dapat melakukan konversi frame-frame jaringan yang berisi data yang dikirimkan menjadi bit-bit mentah agar diproses oleh lapisan PC. Dan yang ketiga yaitu ada network, lapisan ketiga setelah data link layar. Network layar berfungsi untuk menangani masalah jaringan komunikasi secara rinci. Dan yang keempat yaitu ada transport, lapisan keempat pada model referensi OSI dan jantung dari hierarki secara keseluruhan. Dan yang kelima yaitu ada session, lapisan kelima setelah transport layer
Lapisan ini menerapkan suatu mekanisme kontrol dialog antara dua aplikasi. Dan yang keenam ada presentation. Presentation layar melakukan fungsi-fungsi tertentu yang diminta untuk menjamin penemuan sebuah penyelesaian umum bagi masalah. Dan yang ketujuh ada application. Layar paling atas dalam layar OSI di mana protokol pada lapisan ini secara langsung melayani pemakai dengan memberikan pelayanan informasi yang tersebar yang berhubungan dengan aplikasi-aplikasi pengolahan. Sekian video dari saya. Jika ada salah kata, hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.